Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Afdal AR, NIM 210024201. Kali ini saya akan khutbah Jumat untuk mengerjakan tugas ilmu dakwah kelas B. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahnu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, معاشر muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah, hidayah Allah. Hatinya kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, Islam, karunia dan rahmat yang besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada ke dalam keadaan Islam dan iman hingga akhir hayat kita, insyaallah. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang sangat rahmat, yaitu Baitullah, dan mengingat serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa mengingat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian senantiasa berupa dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi, dalam kondisi apapun, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam artian kita senantiasa melibatkan Allah dalam yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang benar-benar takwa hanya kepada Allah, janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan tahdinnya kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Sidang salat Jumat dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat singkat ini mari kita berenung sejenak tentang terjadi di sekitar kita, di mana kita sedang menjalankan masa pandemik yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Sudah banyak orang meninggal, tidak sedikit pula di antara kita mereka adalah saudara kita, sahabat kita, maupun saudara sendiri, saudara kandung kita, di mana saja meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dihidupkan kembali, kemudian dia mematikan kamu lalu menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kita kembali. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini kekuasaan Allah dan sungguh aneh yang ingkar kepada Allah, sementara manusia awalnya tiada lalu Allah menjadikan ada di bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali kematian itu. Pertama, beramal sebaik mungkin dalam surat Al-Mulk ayat 1 hingga 2 yang artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerjaan dan Dia kuasa yang segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup, menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa maupun Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beramal sebaik-baiknya mungkin juga
Berarti bahwa pekerjaan kita itu yang kita lalui mungkin semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada hambanya, itu kepada manusia sesama, yang dapat mendoakan kita kelak sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatnya, serta anak solih dan selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda husnul khotimah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya sebelum dia meninggal. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang maka Allah akan membuat beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis sahih dari Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha segenap amal soleh, kita hambanya yang berhasil mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu mengingatkan kita keimanan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagaimana orang-orang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, Qur'anil Azim, wa nafiyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih, itu saja singkat khutbah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.